mungkin namanya orang-orang dulu, dia punya pegangan, dia mungkin punya amalan-amal macam-macam. Mungkin saja ya kila wakol, dia punya susuk, bukan susuk fulus kalau orang Jawa ya. Susuk itu ada suatu benda yang dimasukkan dalam tubuh. Itu ya kalau orang Jawa itu ya saya itu sudah terkenal seperti itu. Atau mungkin dia lafadzkan yang macam-macam. Sehingga bisa jadi sakitnya, mungkin dia merasakan sakit kemudian susah meninggal. Dan ini banyak sekali masuk ke pertanyaan, kadang lewat telepon dan semisalnya. Ya, bacakan Al-Quranul Karim sebagai bentuk ruqyah. Ingat bentuk ruqyah. Hadis Anas, ada seorang pemuda Yahudi, waktu itu dia pernah melayani Nabi. Nabi pun juga berteman dengan Yahudi, dengan Ahlul Kitab. Bahkan ada pelayan pemuda Yahudi, maka dia sakit. Fa'atahu an-nabiyyu ya'udu, maka Nabi mendatangi dan menjenguknya. Faqa'ada inda ra'si, Nabi pun duduk di sebelah kepala si pemuda Yahudi tadi. Faqala lahu, Nabi mengatakan kepada dia, aslim, masuk Islamlah engkau. Artinya diajarkan apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa nadhara ila abihi wa huwa indah. Ketika Nabi ajarkan aslim, masuk Islam lah engkau, bacalah la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka si pemuda tadi fa nadhara ila abihi wa huwa indah. Dia lihat bapaknya si Yahudi tadi, karena di sisinya. Faqala lah, bapaknya pun mengatakan, ati Abul Qasim, ikuti dan taati Nabi Muhammad. Nama lain Abul Qasim, kunyah Rasul ya. Kunyah itu sunnah. Fakharajan Nabi, ya, maka Nabi keluar bahwa yaqul, karena dia mau diajari Nabi tadi, dia masuk Islam kan. Nabi keluar dan Nabi mengucapkan alhamdulillah alladzi anqadhahu Allah minan nar. Falamma mata qala sallu ala sahibikum. Nabi berdoa dengan mengucapkan segala puji bagi Allah, sebab aku maka diselamatkan dari api neraka. Dan ketika dia mati, dia mengatakan, salatilah saudaramu ini. Jangan kalian berdoa atas diri kalian. Artinya apa? Untuk keluargamu sudah meninggal, kecuali kebaikan. Fa innal malaikata yu'minu ala ma taqulun. Jangan mengucapkan yang ndak-ndak. Jangan suudzon kepada yang sudah meninggal macam-macam. Ya, karena malaikat akan mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Kalla idza balagatit taraqi wa qila man raqa wa dhanna annahu al-firaq waltaffatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها
فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والmuslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, barakallahu fikum jami'a. Saudara dan saudari sekalian yang saya cintai dan saya hormati, pertama-tama pada kesempatan malam hari ini kita tetap bersyukur kepada Allah dengan kita senantiasa membasahi lisan-lisan kita dengan zikir kepada Allah. Tentu zikir yang disyariatkan, sebagaimana tilawatil Quran menjadi sebab-sebab keberkahan umur kita, waktu kita, rezeki kita. Maka dengan zikir, tilawatil Quran, dan sebaik-baik zikir adalah dengan lisan kita membaca Al-Quran. Dan zikir-zikir yang lain, jangan lupa pula zikir pagi sore. Maka itu sebagai bentuk hisnul muslim, benteng bagi seorang muslim. Zikir dengan anggota badan kita adalah kita menegakkan salat. Wala zikrullah akbar, ya. Dan zikir kepada Allah yang paling besar adalah kita dengan menegakkan salat, ya. Maka itu diantaranya. Dan zikir-zikir yang lain, kita hadir pada malam hari ini di majelis zikir. Apa itu majelis zikir? Majelis yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, di mana Allah perintahkan kita fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanya kalian kepada ahli zikir. Ahli zikri di situ tugas mereka para dai, tugas mereka para ulama yang senantiasa mengingatkan kita. Tugas Rasulullah diperintahkan Allah, fadzakir innama anta mudzakir. Sesungguhnya ada, berikanlah peringatan ya Muhammad, karena engkau pemberi peringatan. Ya, kemudian fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan, karena peringatan itu adalah bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga majelis zikir termasuk majelis ilmu. Dan itulah yang dimaksudkan, keutamaan majelis zikir. Maka disebutkan banyak hadis-hadis, riwayat-riwayat yang sahih. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pembahasan kita sebagaimana aktivitas kesibukan antum, ya, bersama yang bahasa kita relawan, ya. Nah, maka tentu itu memberi semangat dan targhib. Di antara hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah orang yang bisa banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Dan tentunya adalah sebuah kebaikan-kebaikan, bentuk-bentuk yang bersifat ta'awun bisyar'i, tolong menolong dalam kebaikan. Dan itu diperintahkan oleh Allah, ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong kalian dalam kebaikan. Disebut dengan albir, kumpulan dari kebaikan-kebaikan, ya, yang tentu disebutkan di dalam dalil Quran dan Sunnah. Lawannya albir, ya, asyar, kejahatan dan keburukan. Maka ta'awanu 'alal birri wattaqwa, dan takwa. Maka di situlah ta'awun yang disyariatkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Di antara yang memang apa yang sudah antum lakukan, maka tentunya apa yang antum lakukan maka harus benar-benar dibangun di atas ilmu. Baik. Pembahasan kita adalah Kitabul Janaiz. Bab yang kita bahas pada kesempatan yang pekan lalu adalah Talqinul Muhtadir. Kita mengajari, kita membisikkan, ya, kalimat-kalimat tauhid kepada orang yang memang mendekati ajal. Disebut dengan naza, ya, atau disebut dengan sakaratil maut. Karena perintah Rasul, laqinu mautakum la ilaha illallah. Jadi bisikkan, ajari, ya, mautakum,
Artinya orang-orang yang memang mau datang ajal. Maka ini tidak bisa dijelaskan atau difahami talqin itu setelah pemakaman jenazah, setelah orang meninggal. Mungkin atau tidak mungkin? Tidak mungkin. Namanya orang sudah mati, alamnya sudah beda. Barzakh la yabghiyan. Ya, barzakhul la yabghiyan. Barzakh yang kalian tidak bisa melampauinya. Adanya dinding-dinding tebal pembatas antara alam dunia, alam nyata dengan alam akhirat. Kuburan barzakh itu alam akhirat, alam yang nggak bisa ditembus dengan panca indera kita. Dan Rasulullah sendiri saja ditegur sama Allah. Ya, innaka la tusmi'ul mauta. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak bisa menjadikan mendengar orang sudah mati. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau Miftah, yang lain Miftah, siapa yang bisa jadikan dengar orang sudah mati? Kalau sampai kita talqin habis mati, kemudian jawab, kira-kira gimana? Jadi pampir nanti. Nah, pampir itu sesuatu yang nggak mungkin ya, hanya film aja itu. Jadi itu impossible. Ya, jelas dengan logika kita alamnya sudah beda. Baik, jadi talqin ini diajarkan ketika dia mendekati diri. Ingat ya, ini penting. Jadi fa idza hadarahul maut, ya, lakinu mautakum la ilaha illallah. Sehingga disebutkan oleh Syekh Albani dalam kitab beliau Kitabul Janaiz wa Bida'uha, wa laysa talqinu dzikra syahada bi hadratil mayyit wa tasmi'aha iyya. Bukanlah mengajari membisikkan dengan mengingatkan kalimat syahadah, terutama la ilaha illallah, ketika hadiri mayit tadi dan mendengarkannya iya kepada tadi, bukanlah ba'dal maut. Ya, bahkan itu sesuatu yang diperintahkan tadi, yang diucapkan tadi berbeda dengan apa yang disangka sebagian manusia. Ya, dan itu dengan praktek Rasulullah SAW. Jadi kita bisa mengatakan bahwa talqin itu mengajari membisikkan la ilaha illallah itu mendekati ajal, belum meninggal, karena memang dengan perbuatan Rasulullah. Tugas kita ini adalah ittiba, ya kan? La ibtida. Tugas kita hanya mengikuti sunnah, bukan kita mengada-ada. Maka dalil Anas bin Malik sebagaimana disebutkan akhrajahu al-Imam Muhammad bi isnadin sahih ala syarti Muslim. Sesungguhnya Rasul pernah menjenguk seseorang dari Ansor, sahabat Ansor. Faqala ya khal. Rasul mengatakan ya khal. Khal itu bahasanya itu paman dari wanita, paman dari istri, itu namanya khal. Atau dari sisi ibu, itu namanya khal. Kalau perempuan namanya bibi, khalah. Ya, kul la ilaha illallah. Jadi Rasul menjenguk siapa dari sahabat Ansor. Nabi mengatakan kul la ilaha illallah. Faqala akhalu am'am. Hari ini perawi, apakah khal atau am? Kalau am, ami, amun, itu paman dari sisi bapak. Itu namanya amun kalau bahasa Arabnya begitu. Faqala bal khal, tapi dia khal. Faqala, Nabi mengatakan fakhairul li, dan sebaik-baik aku an aqula la ilaha illallah. Ya, bahwa aku bisa mengatakan la ilaha illallah. Faqala Nabi na'am, iya. Bahkan riwayat yang lain, tidak perlu saya perpanjang ya. Na'am. Jadi seperti tadi. Dan kemudian barakallahu fikum juga disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala di dalam Ahkamul Janaiz beliau juga itu. Madza yaf'alul jalis indal muhtadar? Ya. Atau indal muhtadir, wa hal qira'at surat Yasin indal muhtadir thabitatun fi sunnah am la? Apa yang dilakukan orang yang mendekati, orang yang duduk di sebelah orang yang mau meninggal, apakah
diajari kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, atau maka dia bacakan surah Yasin. Apakah itu thabit di dalam sunnah atau tidak? Ya, maka beliau menjawab sebagaimana iyadatul murid min huquqil muslimin ba'dhum ala ba'd. Menjenguk orang sakit itu sebagai hak muslim satu dengan yang lain. Wa yanbaghi liman 'adal marid ayyadhkurahu bit taubah. Tentu di antaranya menasihati agar dia bertaubat kalau sudah posisi sakitnya keras. Termasuk memberikan wasiat yang baik. Ya, agar waktunya banyak untuk zikir kepada Allah. Ini salah satu adab-adab yang kita perlu fahami. Kenapa? Li'annal maridha fi hajatin ila mithli hadha syai'. Karena orang yang sakit itu sangat butuh semisal tadi. Ya, jadi dinasihati, diingatkan agar banyak bertaubat, ya. Jadi itu diantaranya wasiat-wasiat, taujihat yang menyejukkan, ya, itu diantaranya. Apabila kemudian yakin bahwa dia sudah mendekati ajal, fa innahu yanbaghi lahu ayyulakkinahu la ilaha illallah kama amara bidzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang kita baca tadi. Jadi kalau sudah benar-benar dia posisinya sudah berat, ya, kadang lebih-lebih mungkin saja pingsan, ya, baru kemudian siuman, kan begitu, ada yang begitu kan, karena mungkin merasakan sakitnya, sakit yang dirasakan, ya wallahu alam, masing-masing macam-macam, ya, ketika proses seperti itu kondisinya. Jadi sehingga tidak mungkin dia waktu pingsan, ya udah, kemudian dia siuman lagi, atau mungkin ngomong apa yang lagi, maka dibisikkan di dekat telinga dia, la ilaha illallah, maka diam, sudah, jangan berulang-ulang, jadi bosan dia. Jadi bukan itu, jadi cukup sekali dia sudah diam, ya udah, ketika dia pingsan, ya udah, nanti bangun lagi, kemudian dia masih siuman lagi, diajari lagi, ya. Fayadhkurullah indahu bi sautin yasma'uhu hatta yatadzakkar, ya, artinya bahwa dia diingatkan tentang Allah, kalimat la ilaha illallah, ya, bukan Allah bukan, ya, di sisi dia dengan suara yang dia bisa dengar sampai dia masih ingat kalimat itu, ya. Jadi itu. Maka berkata para ulama, wala yanbaghi ay ya'muru bidzalik. Dia tidak terus-menerus, tidak sepantasnya perintah yang seperti itu. Li'annahu rubbama lidayyiq sadrah wa shiddati al-amr 'alaihi fayaba. Nah, ini. Jadi jangan terus-menerus. Nanti kalau sampai dia merasakan sesak dadanya, berat dia dengan itu, akhirnya dia tidak mau. Repot. Ini kondisi-kondisi yang berbahaya. Tarik menarik, peperangan, perjuangan dengan syaitan di akhir-akhir kehidupan seseorang. Nah ini kadang-kadang, ya na'udzubillah min dzalik, bisa jadi dia, syaitan itu bisa menjelma seakan-akan ibunya sudah meninggal, mengajarkan yang ndak-ndak. Nah itu masalahnya di situ. Dia peperangan dia sampai bagaimana manusia tadi dia sampai menyekutukan Allah. Caranya begitu. Karena dalam posisi yang sangat haus, kadang tenggorokan begitu kering, seakan-akan dia datang seperti ibu. Bisa jadi na'udzubillah min dzalik. Kalau kamu mau minum, dengan syarat begini-begini, itu na'udzubillah min dzalik. Maka di situ, ya, tayyib. Jadi jangan sampai berat dia enggak mau mengucapkan itu. Kalau sudah seperti itu kan kasihan, akhirnya buruk. Ya. Nah, maka seperti itu. Maka ketika sudah dibisikkan la ilaha illallah falyaskut, diam. Tidak ngomong yang lain. Tak yang lain-lain. Ya. Jadi seperti itu. Jika kemudian dia ternyata ngomong yang lain, diulangi lagi, dibisikkan pelan-pelan. Amma qiraa'ah Yasin 'inda al-muqtadir fa inna sunnah inda katsirin minal ulama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam iqra'u ala mautakum Yasin. Ini perlu diperhatikan, hati-hati. Di sisi orang yang mau wafat, mau meninggal, maka sesungguhnya ada sunnah. Di sisi memang mungkin saja mayoritas orang mengamalkannya. Bahkan di sini sebagai Syekh Utsaimin, inda katsir minal ulama, banyak di antara ulama
yang membacakan surah Yasin. Sebagaimana ada hadis iqra'u ala mautakum Yasin. Bacakan surah Yasin atas orang-orang yang mau meninggal. Lakin hadzal hadits takallama fihi ba'dhum wa dha'afahu. Akan tetapi kata beliau Syekh Ibnu Utsaimin, hadis ini diperbincangkan, diperdebatkan di dalamnya, bahkan sebagian mereka menthaifkan hadis ini. Wa inda man sahhahu takunu qira'ata masnunah. Kok kalau kemudian orang yang berpendapat dia mensahihkannya, ya disunnahkan. Wa inda man dha'afa la yakunu dzalik. Adapun sisi orang yang menthaifkannya maka tidak dilakukan. Rawahu Abu Dawud Kitabul Janaiz wa Ibnu Majah Kitabul Janaiz wa Ahmad. Ya. Nah, kemudian beliau Syekh Albani, beliau pula menyebutkan tentang apa? Hadis itu. Wa amma qira'atu surah Yasin indah wa tawjihahu nahwa al-qiblah falam yasihha fihi hadits. Bal kariha Sa'id ibn al-Musayyib tawjihahu ilaiha. Ya. Dan Ibnu Musayyib itu seorang imam tabi'in yang mengatakan alisan mayyit imra'an musliman. Maksudnya ada pun surah Yasin, membacakan surah Yasin di sisinya atau menghadapkan ke arah kiblat. Jadi ketika itu dihadapkan ke arah kiblat, kemudian dibacakan surah Yasin, maka tidak sahih hadisnya. Bahkan ada seorang imam tabi'in Sa'id ibn al-Musayyib, maka beliau pun membencinya, dan membencinya terlebih menghadapkan dia ke arah kiblat. Bukankah mayit itu dia adalah seorang muslim? Orang muslim itu disebut ahlul kiblat selama memang kiblatnya itu ke Ka'bah. Kalau ada orang Islam salat di lain tidak menghadap kiblat, ya bukan ahlul kiblat lagi namanya, ahlul masyriq. Ya, ahlul janub wa ahlul syamal mungkin saja. Ya, orang yang salatnya ngadep ke utara, ngadep ke selatan, menghadap ke timur mungkin, bukan Islam. Itu maksudnya. Jadi beliau tidak mau. Ya, jadi seperti itu. Demikian pula di dalam kitab Sahih Fiqhus Sunnah, maka disebutkan tentang hadis yang menyebutkan iqra'u ala mautakum suratu Yasin, hadisun dhaif. Wakadzalik amalan, dan yang seperti ini adalah amalan yang bukan amalan yang disyariatkan. Jadi sekali lagi kita harus tegas, hadisnya dhaif ya dhaif. Dan di situ perhatikan para ulama Ahlus Sunnah itu, beliau tetap menyebutkan bagaimana adanya suatu pendapat. Tetapi bukan kemudian disimpulkan kan ada khilaf. Boleh-boleh saja dong. Ente harus tasamuh dong. Ente harus toleransi dong. Ya enggak begitu. Betul memang kita tidak langsung mentabdi dengan sebab satu urusan ini. Tapi tetap itu hadis dhaif. Kalau hadis dhaif berarti permasalahan itu yang berbahaya. Kalau itu benar-benar hadis yang disebutkan ulama hadis dhaif, maka ada syarat-syarat. Syarat yang pertama apa? Tidak boleh dia sandarkan kepada Nabi. Bisa enggak kira-kira? Karena namanya dhaif. Dhaif ini permasalahan yang hadis yang sahih loh banyak. Kenapa Anda harus kemudian ambil hadis yang dhaif? Hadis juga yang berpendapat boleh kalau itu dhaif hadisnya diamalkan dalam masalah fadhail, keutamaan. Apa ini kita katakan sebagai keutamaan? Tidak. Itu pun ada syarat loh. Kalau hadis-hadis yang dhaif itu bisa diamalkan dalam bab fadhail, harus ada hadis yang sahih penguatnya. Itu ada persyaratan yang sampai rinci. Tapi kalau orang yang tidak mau urut, ya sepenting hadisnya, wallahu alam. Jadi saya pilihkan tetap kalimat la ilaha illallah. Adapun misal mungkin namanya orang-orang dulu, dia punya pegangan, dia mungkin punya amalan-amal macam-macam,
Mungkin saja ya kila waqol, dia punya susuk, bukan susuk fulus kalau orang Jawa ya. Susuk itu ada suatu benda yang dimasukkan dalam tubuhnya. Itu ya kalau orang Jawa itu biasa itu sudah terkenal seperti itu. Atau mungkin dia lafadzkan yang macam-macam. Sehingga bisa jadi sakitnya, mungkin dia merasakan sakit kemudian susah meninggal. Dan ini banyak sekali masuk ke pertanyaan, kadang lewat telepon dan semisalinya. Ya, bacakan Al-Quranul Karim sebagai bentuk ruqyah. Ingat bentuk ruqyah. Dan alhamdulillah, ya karena memang kita kembali Al-Quran obat. Dan jangan sampai kemudian kita palingkan, kan Quran itu kan ruqyah. Nah, memakai hujah yang seperti itu. Kenapa harus surah Yasin? Kalau antum khususkan berarti kan antum urut dalil yang sahih. Adapun secara umum tidak, karena ini ruqyah tadi bukan surah Yasin saja. Bukan kemudian kita antipati dengan surat Yasin loh. Atau antum kemudian salah paham. Tuh, Ustaz mengharamkan surat Yasin. Waduh, berat lagi urusannya kayak gitu. Jadi pembahasan ini harus difahami. Jangan sampai bias terlalu jauh. Ini ketika orang mau nazak, orang mau meninggal. Ajaran yang sahih la ilaha illallah. Adapun ada sesuatu yang lain tadi yang sebutkan tadi sebab-sebabnya di ruqyah. Nah, ayat-ayat ruqyah sudah jelas, suratul Fatihah, surah Ali Imran, surah Al-Baqarah, surah As-Saffat, surah Al-Jin di antaranya. Jadi itu ya. Nah, termasuk surah Al-Mu'awwidhat. Jadi itu ya, tentang pengkhususan ketika orang mendekati ajal dibacakan surah Yasin, maka hadisun dhaif. Kalau sudah meninggal dibacakan surah Yasin gimana? Adakah dalilnya? Tidak ada. Nah, berikutnya yang benar. Ya. Nah, berarti itu, dan kemudian kita lanjutkan pembahasan berikutnya. Ada di antara tambahan yang disebut oleh Syekh Albani. Wala ba'sa fi an yahdhura al-muslim wafat al-kafir liyu'aridu al-islam alaih raja'an ay yusallima li haditsin Anas radhiyallahu anhu. Maka tidak mengapa bagi seorang muslim dia menjenguk, dia menghadiri menjelang orang kafir yang dia mau meninggal. Tapi tujuannya untuk apa? Menawarkan, mengajarkan Islam. Harapannya dia mau masuk Islam. Jadi pada intinya, seseorang bolehkah menjenguk orang selain muslim kita jenguk? Jawabannya boleh, tapi maksud tujuannya itu. Atau membabi maslahat yang lain. Maslahat yang lain dan maslahatur rajihah. Maslahat yang kuat. Karena masalahnya dia belum meninggal kan, dan itu posisinya sehingga kita boleh. Dan ini kisah hadis Anas. Ada seorang pemuda Yahudi, waktu itu dia pernah melayani Nabi. Nabi pun juga berteman dengan Yahudi, dengan Ahlul Kitab. Bahkan ada pelayan pemuda Yahudi, maka dia sakit. Fa'atahu an-nabiyyu ya'udu, maka Nabi mendatangi dan menjenguknya. Faqa'ada inda ra'si, Nabi pun duduk di sebelah kepala si pemuda Yahudi tadi. Faqala lahu, Nabi mengatakan kepada dia, aslim, masuk Islamlah engkau. Artinya diajarkan apa tadi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fa nadhara ila abihi wa inda. Ketika Nabi ajarkan aslim, masuk Islam lah engkau, baca la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka si pemuda tadi panadzara ila abihi wa huwa inda. Dia lihat bapaknya si Yahudi tadi. Karena di sisinya. Faqala lah, bapaknya pun mengatakan ati Abul Qasim. Ikuti dan taati Nabi Muhammad. Nama lain Abul Qasim, kunyah Rasul ya. Kunyah itu sunnah. Biasa diambil dari nama anak yang laki. Abul Qasim. Karena putra Nabi yang pertama paling besar namanya Qasim. Adapun kunyah ini khusus untuk Rasul. Walaupun kita anak kita namanya Qasim, kita nggak boleh kunyah Abul Qasim. Kan itu kekhususan.
Ya. Adapun kunyah yang lain boleh. Abu Abdullah, Abu Umair, Abu Umar, Abu Muhammad itu boleh. Iya. Jadi itu. Dan kemudian jikalau mungkin keluarga kita, mungkin keluarga istri kita tidak apa-apa. Dan bismillah. Dan kalau kita, Masya Allah, selama hidupnya dia yakin, kadang-kadang orang itu tidak mau masuk Islam itu kan banyak masalahnya. Karena gengsi, karena tidak enak. Ya tidak. Seperti kisah Abu Thalib. Maka oleh sebab itu, kalau memang kita hukumi dia, Masya Allah, mencoba kita ajarkan dia. Walaupun andai kata nanti, karena keluarga besarnya itu bukan Islam, akhirnya mungkin saja maaf, dia harus diaben. Mungkin dia harus di cara-cara yang selain menurut agama dia. Ya sudah. Baru atau zimmah, kita berlepas diri. Yang penting kita sudah mampu dan kita sudah mengislamkan dia. Dan ini pernah saya nasihatkan kepada teman kita, ikhwan kita. Sudah dia seorang tokoh, ya, tokoh luar biasa di kalangan Nasrani. Keluarga besarnya semua Nasrani. Dia sudah menjelang ajalnya. Saya sampaikan, waduh, berat ini nanti begini-begini. Bismillah, ajarin. Pahala besar untuk antum. Dan antum bisa menyelamatkan dia atas izin Allah dengan sebab antum. Dan alhamdulillah. Walaupun akhirnya bagaimana dia akhirnya kalau modelnya itu model Kristen kayak begitu. Ya sudah. Tapi tetap saya perintahkan kepada anak cucunya tetap sholat dia. Nah, jadi seperti itu. Karena Rasul pernah fakharajan Nabi, ya, maka Nabi keluar bahwa yaqul, karena dia mau diajari Nabi tadi, dia masuk Islam kan, Nabi keluar dan Nabi mengucapkan alhamdulillah alladzi anqadhahu Allah minan nar falamma mata qala sallu ala sahibikum. Nabi berdoa dengan mengucapkan segala puji bagi Allah sebab aku maka diselamatkan dari api neraka, dan ketika dia mati dia mengatakan salatilah saudaramu ini, walaupun dia belum pernah salat, dia belum pernah melakukan apapun. Ini penting bagi antum, teman antum, sahabat antum. Artinya apa? Islam ini bukan eksklusif kepada siapapun. Muamalah bersahabat, tapi kita masing-masing tahu, oh ya, oh membahayakan akidah kita, oh membahayakan ini. Nah, itu kita tahu tentang itu. Tapi tentang muamalah, tentang bisnis apa, kita boleh, tidak apa-apa. Baik, tapi inilah kesempatan kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain, maka berikan manfaat untuk mereka. Nah, baik, kemudian ma'alil hadir baina ba'da mautih. Sudah diajarkan begitu, ternyata dia meninggal. Nah, jadi seseorang itu tahu kalau dia meninggal, ya biar tidak fitnah, ya tetap datangkan dokter. Walaupun kita tahu dengan detak jantungnya, ya, dengan kemudian nafasnya. Tapi biar tidak fitnah, biar tidak disebut sok tahu, ya enggak? Ya, tetaplah. Itu tentu jalan yang paling aman. Jalan yang paling aman. Kenapa? Nanti kalau fitnah kan repot nanti. Ini gara-gara intik. Tak cepat-cepat buat dokter, apa enggak repot? Nah, ya enggak? Jadi begitu. Jadi ya sudah, bismillah. Bawa, memastikan. Nah, kemudian ketika sudah dia meninggal, ya, kemudian tugasnya apa? Ayyuhmidu aynaihi. Maka dia memejamkan atau menutup kedua mata dia. Wa yad'u lahu aidan, dan dia doakan pula. Nah, ini pernah ada kisah hadis Ummu Salamah. Rasulullah sallallahu dan Ummu Salamah mengisahkan suaminya Abu Salamah. Nabi pernah masuk kepada Abu Salamah ketika itu sakit. Wa qad syaqqa basarahu. Ketika dia wafat, matanya terbelalak. Fa aghmadahu. Nabi pun memejamkannya, menutupnya. Dan Nabi mengatakan innar ruha idza qubida tabi'ul basar. Sesungguhnya ruh itu apabila dicabut maka diikuti dengan apa?
dengan matanya. Maka sekali lagi, orang yang meninggal mata terbelalak bukan aib. Ini salah paham. Kenapa? Karena dahsyatnya dan sakitnya ketika nyawa ruh itu dicabut. Sampai seperti itu. Rasulullah saja mengalami sakit juga. Ketika itu Rasul menjelang nazak beliau, Jibril pun datang dalam keadaan gimana begitu. Maka Nabi mengatakan, apa engkau kurang suka melihat aku? Jibril, karena beratnya, karena kasihan bagaimana beratnya apa yang dialami Rasulullah SAW. Ya Allah. Jadi sekali lagi perlu dipahami, kalau antum nangani ada orang meninggal mata terbelalak, maka itu adalah sunnatullah. Itu karena dia merasakan sakitnya ketika ruh itu ditarik, dicabut. Sehingga Nabi mengatakan apa? Tabi'a al-basar. Jadi bukan aib lo ya. Bukan. Dan ketika itu fadajjan nasun min ahlihi. Ketika Nabi pun masuk, ternyata terbelalak matanya Abu Salamah tadi, maka ditutup oleh Rasul. Maka ketika itu ramai, gemuruhlah manusia di keluarganya. Jadi mungkin apa begitu, Nabi mengingatkan, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Jangan kalian berdoa atas diri kalian. Artinya apa? Untuk keluargamu sudah meninggal kecuali kebaikan. Fa innal malaikata yu'minu ala ma taqulun. Jangan mengucapkan yang ndak-ndak. Jangan suudzon kepada yang sudah meninggal macam-macam. Ya, karena malaikat akan mengaminkan apa yang kamu ucapkan. Nih. Ya, ini penting, ini ilmu penting. Tsumma qala Allahumma fir li Abi Salamah. Nabi pun mendoakan, ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Sehingga kalau kita dapat berita kematian, maka minimal kita istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ighfir lahu. Minimal itu. Ya, jadi itu. Jadi ini berlaku untuk orang muslim mukmin. Adapun orang kafir tidak ada istirja. Doa istirja ya untuk mukmin muslim, memang dia kembali kepada Allah. Ya. Nah, bahkan Nabi pun melanjutkan, warfa darajatuh fil mahdiyyin. Ya Allah, angkatlah derajat dia di dalam orang-orang mendapatkan petunjuk. Wa khluqu fi aqibihi fil ghabirin. Gantilah setelah dia, selepas dia, orang-orang yang baik. Waghfir lana walah, ampuni kami dan dia, ya Rabbal Alamin. Wafsah lah fi qabri wa nawfir lahu fi. Ya Allah, lapangkan baginya di dalam kuburnya dia nanti, dan terangilah nanti di kuburnya. Doa yang baik walaupun posisi seperti itu. Jadi sekali lagi, ketika orang meninggal matanya terbelalak bukan sebuah aib, bukan cacat bagi si mayit. Karena apa? Begitulah memang ketika ruh dicabut, begitu dahsyatnya sampai seperti itu. Apa berikutnya yang kita lakukan? Ya, maka disebutkan, nah, memang dihadapkan ke arah kiblat. Dihadapkan di arah kiblat. Dihadapkan ke arah kiblat itu ada dua, dan ini walaupun memang sebagian tadi yang disebutkan Sa'id ibn Musayyib, beliau tidak menyukai. Ya, maka cara yang pertama, punggung sama kakinya. Jadi berarti diposisikan punggungnya diarahkan ke kiblat. Berarti tetap posisi utara selatan ya. Kalau itu kita Indonesia. Kalau kita orang Indonesia utara selatan. Tapi arah kiblat itu kan masing-masing negeri beda. Ya. Jadi jangan kemudian antum putuskan mesti utara selatan. Jadi kalau Ahlul Yaman ya. Ya, tapi kalau Ahlul Syam beda lagi. Ahlul Madinah beda. Ya. Kalau Ahlul Madinah gimana? Timur barat ya. Jadi karena selatan posisi kiblat kalau Ahlul Madinah. Ya, jadi posisi seperti itu. Karena mengatakan apa?
ma bainal masyriqi wal maghribi qiblah, antara timur dan barat adalah kiblat untuk ahlul Madinah. Jadi seperti itu. Dan kemudian ada yang seperti kita orang Indonesia, berarti memang timur selatan. Jadi posisi kepala ada di utara, kemudian kaki ada di ini. Tapi sebenarnya yang tepat itu miring sebenarnya. Tapi kayaknya miring susah. Sehingga posisi antum ya terlentang begitu. Walaupun yang pertama itu terlentang dan itu memadukan. Ya. Nah, ini kalau posisi seperti itu kan namanya belum menghadap ya. Ya, walaupun setelah dia wafat kemudian di liangnya, di lahatnya dia kemudian apa dihadapkan. Itu sunnahnya memang seperti itu. Ya. Ya sudah. Gimana lagi? Posisi yang adanya seperti itu. Kemudian berikutnya ditutup. Ya. Dengan kain seluruh badannya. Sebagaimana hadis Aisyah. Ketika Rasul wafat, ya beliau ditutupi dengan burdah. Kalau di situ hibarah, artinya coraknya banyak. Ya, jadi seperti itu. Kecuali orang yang mati karena dalam keadaan ihram, muhriman. Maka kalau masih ada hubungan darah bukan muhrim ya, mahram, namanya mahram. Ya, kalau muhrim orang yang ihram. Jadi ini kita sudah kebablas. Tapi kadang masih terbawa ya, penterjemah itu kadang ini juga masih, karena bahasa Indonesia ini sudah terlalu terkenal juga hukumnya namanya muhrim aja tetap. Ada yang tepat kalau bahasa namanya mahram. Mahram itu maharim, masih ada hubungan darah dan memang karena tidak boleh dinikahi, itu salah satunya. Iya. Jadi seperti itu. Kemudian berikutnya ada hal yang ditambahkan. Kalau kita lihat, mengikat secara melingkar dari atas kepala sampai dagu. Diikat, melingkar agar mulutnya tidak terbuka. Masih ingat kan kadang-kadang ada ya, ya diikat karena mungkin supaya tidak terbuka mulutnya. Itu salah satu bisa dilakukan. Melemaskan seluruh persendian tubuh. Jadi mungkin jika ya karena mungkin dia meninggal di rumah sakit, mungkin sudah dimasukkan freezer atau mungkin apa begitu ya. Terutama nanti kalau proses-proses memandikan. Jadi ketika dia sudah kaku, boleh apa tidak pakai air hangat? Karena memang untuk melemaskan, tidak mengapa. Ya. Jadi tetap air suci dan mensucikan. Air hangat ya karena memang dipanaskan saja, karena memang posisinya butuh untuk itu. Kemudian melepaskan pakaiannya. Ya, ini perlu ya. Mungkin kalau enggak mungkin dilepas jadi gunting. Arah yang tepat. Mungkin dari sini supaya lepas. Mungkin lengan panjang, kalau lengan pendek lebih gampang. Ya, sini posisi. Jadi gampang lepas. Itu salah satunya, yaitu teknis saja ya. Teknis di lapangan saja. Kenapa? Karena kalau mungkin ada sesuatu yang keluar dari dia, tidak merusak pakaian dia, tidak mengotorinya, sehingga menyampur yang lainnya, ya. Jadi seperti itu. Juga mungkin proses memandikannya ya pelan-pelan, termasuk mungkin bekas-bekas infus. Ya, kalau memang itu darah tidak mengucur, ya dilepas. Kalaupun tidak mengkhawatirkan darah terus mengucur, ya nggak apa-apa kalau tanpa dilepas. Ya, jadi seperti itu. Kemudian posisinya si mayit jenazah tadi tetap diletakkan di atas dipan, itu yang paling bagus. Bukan di bawah. Lebih terjaga, tidak membiarkan di posisi dingin begitu. Karena memang jasad orang yang meninggal itu lebih cepat rusak dia. Ya. Juga tidak mengapa jika memang perlu supaya perutnya mungkin tidak melambung, ya. Dikasih pemberat. Itu tidak mengapa. Jika memang butuh ya, mungkin ada orang yang sakit mungkin karena lever atau mungkin apa ya, nasallallahu alaihi wasallam ya, kemudian mendoakannya sebagaimana disebutkan yang lainnya. Menutup seluruh tubuhnya ya dengan kain. Iya. Kemudian berikutnya
Setelah itu apa? Ayu ajilu bitajhizihi wa ikhraji idza bana mautuh. Ya. Menyegerakan untuk apa namanya? Perawatan dia. Kalau memang sudah jelas apa namanya? Wafatnya, Nabi mengatakan asri'u bil janazah, percepatkan tentang jenazah tadi. Ya. Bahkan Nabi mengatakan jangan kalian tahan. Maka wa asri'u bihi ila qabri, maka segerakan. Ya. Perintah Rasulullah sallallahu, maka menyegerakan. Jadi seperti itu. Dan kemudian berikutnya ada hal yang mungkin ada beberapa perkara yang terjadi di dalam apa namanya praktek tentang jenazah dalam kehidupan kita. Ya. Jadi boleh apa enggak posisinya dia mungkin nunggu apa namanya? Keluarga. Nah, ini yang menjadi iskal, yang menjadi muskilah. Ya. Maka yang sebenarnya bukan jenazah nunggu yang masih hidup. Ya, orang sudah mati nunggu yang hidup itu kebalik. Ya, kecuali memang adanya mungkin beberapa ya tidak sampai sehari. Ya. Maka di sini disebutkan pula ya tidak lama, jangan sampai pun berhari-hari. Ya, kalau kemudian Syekh Ibnu Utsaimin belum menyebutkan ya hanya waktunya beberapa jam saja. Ya. Jadi seperti itu, dan ini pernah terjadi demikian. Kenapa? Karena itu bentuk sunnahnya yang seperti itu. Baik, jadi ini wallahu alam. Ini Masya Allah baru pembahasan segitu sudah habis. Wallahu alam. Jadi sampai di situ ya, mohon sabar, gimana lagi. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaannya belum bisa dijawab nih.